yang telah memberikan kita kesempatan untuk masih bisa merasakan nikmat hidup, Islam, dan takwa. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita hidayah dari masa jahiliyah hingga masa ini, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula bagi mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, baik yang sedang dalam perjalanan mencari ilmu atau berperang, semoga sahabat kita diberikan petunjuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan Alfikri, bisa dipanggil Dayan. Pada acara kali ini saya diamanai sebagai MC, dan langsung kita mulai saja susunan acara kita, yaitu pertama ada pembukaan, kedua ada tilawah, ketiga ada materi inti, keempat ada sharing session, kelima ada tanya jawab, dan keenam ada dokumentasi foto bersama, dan penutup. Dan insya Allah kita akan selesai jam 9.15 kira-kira. Oke, baik. Mari kita mulai acara pada malam kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dipimpin oleh Mas Arsyad. Kepada Mas Arsyad, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Arsyad. Semoga dengan tilawah ini dosa kita dapat diampuni dan semoga kita mendapat petunjuk dan kemudahan di kedepannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu materi mental health yang akan dipimpin oleh Mas Isnan. Sebelumnya, saya izin bacakan riwayat hidupnya beliau secara singkat. Isnan Hidayat, sarjana psikologi Universitas Gadjah Mada dan magister psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, adalah seorang profesional muda yang ahli dalam psikometri dan data analisis. Dalam 10 tahun terakhir, ia mengembangkan lebih dari 25 alat ukur psikologi menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan di berbagai lembaga dan perusahaan. Sebagai psychological measurement expert in the Leaks Brain, Isnan mendukung perusahaan dalam menyusun roadmap transformasi digital melalui 300 sesi pengembangan diri, training, workshop, dan coaching. Ia telah memberikan inspirasi kepada lebih dari 30.000 individu. Dedikasinya terlihat dalam kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan individu dan organisasi. Tanpa lama-lama lagi, kepada Mas Isnan, layar dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillah. Suara saya cukup jelas, Mas Dayan. Alhamdulillah, jelas sekali. Oke. Mohon izin share screen. Minta tolong dong, saya diberikan hak untuk share screen. Ya, kepada moderator admin. Oh ya, ini nanti materinya saya kirimkan ke grup peserta ya, supaya kalian bisa melihat juga grup ini. Siap. Ya, sambil menunggu saya bisa share screen, minta tolong nanti Mas Dayan disampaikan ke teman-teman yang lain. Saya tak mulai dulu supaya waktunya efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran di malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua membahas satu buah tema yang sepertinya semakin ke sini semakin banyak kesadaran ke arah sana, karena berarti mental health awareness kita semakin lama semakin tinggi, begitu ya, kesadaran kita terkait dengan isu kesehatan mental semakin tinggi, walaupun juga di sisi yang lain agak bikin deg-degan gitu ya, karena berarti salah satu tandanya kalau awareness-nya semakin tinggi itu juga karena problematika yang dihadapi itu semakin banyak begitu. Artinya di satu sisi semoga Allah izinkan malam hari ini menjadi salah satu sesi menciptakan jeda gitu ya, menciptakan satu buah momen yang kita bisa refleksi atas perjalanan kehidupan kita sehari-hari, tidak rumit-rumit amat untuk memahami materi ini, lebih dari sekedar bahwa ini bisa menjadi satu buah patokan untuk teman-teman nantinya menghitung-hitung gitu ya, terkait dengan bagaimana kondisi teman-teman sehari-hari sehingga bisa tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Apalagi nama judul acaranya kan hidup lagi capek-capeknya gitu ya, dengan aneka macam problematika entah yang ada di dalam diri kita maupun apa yang kita temui sehari-hari. Salah satu hal yang menjadi penting adalah jangan sampai aktivisme ini gitu ya, aktivitas kita yang sangat banyak ini membuat kita jadi tidak punya ruang untuk memaknai aktivitas kita, sehingga akhirnya kita jadi serba otomatis, serba reaktif, serba spontan gitu dalam menanggapi segala macam sesuatu, dan
Kalau sebagai seorang muslim itu juga agak sedikit berbahaya karena berarti kontribusi godaan setan juga akan sangat banyak kalau apa-apa kita reaksioner, kita emosional, kita reaktif gitu ya. Itu berarti kesadaran kita sebagai manusia atau self awareness kita berarti tidak terlalu optimal amat begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin mengawalinya dari satu buah pembahasan begitu ya terkait dengan mental health ini. Mohon izin untuk menggunakan pendekatan yang di satu sisi dari sisi keislaman seperti apa, di sisi yang lain dari sudut pandang riset-riset psikologi selama ini seperti apa gitu. Anyway, kok belum dapat izin share screen ya? Apakah ada problem atau saya minta izin di share screen kan juga boleh kalau misalkan saya tidak bisa share screen sendiri. Karena ini saya coba share screen, saya masih host disable participant screen sharing. Jadi bagaimana kira-kira? Oh, sudah jadi co-host saya kayaknya barusan. Oke, siap. Terima kasih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, malam hari ini saya kasih judul materi saya adalah urgensi kejernihan jiwa dalam mengelola kesehatan mental kayak gitu. Jadi yang akan kita bicarakan ketika hidup kita lagi capek-capeknya, ketika masalah kita sedang banyak-banyaknya, satu hal yang harapannya menjadi pesan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, tolong jangan sampai teman-teman kehilangan kejernihan gitu ya. Kejernihan apa yang saya maksud nanti akan saya jelaskan gitu ya. Tapi inti utamanya adalah bahwa kita setiap harinya perlu berupaya untuk menjadi orang yang sangat kenal dengan diri kita sendiri. Kita setiap harinya perlu berupaya dengan sangat serius untuk membuat kita menjadi benar-benar kristal clear gitu ya, dalam melihat sebenarnya apa sih yang saya pengen, tujuan apa yang pengen saya capai, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya, termasuk aktivitas-aktivitas apa yang saya pilih untuk menjadi penunjang supaya saya jadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Itu sesuatu komitmen yang kayaknya klise dan sederhana gitu, tapi itu fundamental gitu. Karena saya lihat kenapa banyak di antara kita gitu ya, itu jadi susah untuk memelihara kesehatan mentalnya. Itu karena satu hal yang sangat sederhana, karena kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang pengen kita tuju gitu. Jadi problem paling mendasarnya adalah kita menyerahkan kehidupan kita pada suasana harian gitu ya, yang kemudian akhirnya lingkunganlah yang membentuk dan menyepuh dan mengukir diri kita, dan kita serahkan sepenuhnya diri kita terhadap kondisi lingkungan. Ya kalau teman-teman beruntung berada di lingkungan yang positif, aman-aman aja sih. Tapi kan ya secara umum kita sangat menyadari bahwa begitu banyak racun-racun dan virus-virus gitu ya di sekitar kita yang beresiko membuat diri kita jadi tidak bahagia gitu ya. Ya kalau kita menyerahkan kebahagiaan kita kepada standar lingkungan kita begitu, terus mau sampai kapan begitu ya kita akan berada dalam kondisi itu gitu. Artinya nomor satu, salah satu hal yang paling perlu kita jaga terkait dengan kejernihan kita itu adalah bahwa kita tuh perlu sangat kristal clear untuk mendefinisikan kita tuh gagal atau berhasil itu pakai ciri-ciri yang seperti apa gitu ya. Karena problem ini kelihatannya sederhana, tapi dalam hal akademik misalkan gitu ya, teman-teman selama ini dapat nilai B gitu ya, mau sedih apa senang, terus habis itu dapat IPK berapa, itu mau bahagia apa enggak. Kalau teman-teman pelajar gitu ya, dapat ranking berapa, itu mau bahagia apa enggak. Itu kan tidak ditentukan dari lingkungan sekitar kan. Tapi saya harap teman-teman tuh punya sebuah standar gitu. Misal, bagi teman-teman yang memang menarget menjadi seorang dosen, maka IP 3 itu bisa jadi tidak cukup. Dan teman-teman boleh struggling lebih serius untuk mencapai IP yang lebih tinggi. Tapi kan tidak semua orang pengen jadi dosen. Kalau teman-teman memang pengen jadi seorang pebisnis, ya dapat IP 3 itu harusnya sudah cukup bahagia, karena standarnya standar seorang pebisnis. Karena yang penting tetap kuliah, nambah koneksi, nambah kesempatan untuk product development, dapat pengalaman, syukur-syukur dapat investment dan pendanaan, itu yang paling membahagiakan seorang pebisnis. Artinya standarnya nanti harusnya berbeda dong. Seorang pelajar atau mahasiswa yang pengen jadi pebisnis dengan seorang pelajar atau mahasiswa yang pengen jadi seorang peneliti, dalam mempersepsikan nilainya itu sudah cukup atau tidak buat dia. Tapi kalau kita jalan standarnya pakai kebahagiaannya lingkungan, ya serba tidak bahagia pasti, karena lingkungan akan sangat dinamis menuntun teman-teman, nanti muncul tren apa, nanti muncul selera apa, nanti muncul
pandangan-pandangan apa yang ada adalah tambah insecure, yang ada adalah tambah overthinking, yang ada adalah tambah sedih untuk sesuatu hal yang tidak kita ketahui penyebabnya atau khawatir untuk sesuatu yang tidak jelas penyebabnya gitu ya. Karena kita menyerahkan standar kebahagiaan kita ke lingkungan kita. Artinya menjadi seorang muslim, teman-teman itu boleh loh menentukan sebuah standar kebahagiaan yang itu menjadi ciri unik atau kekhasannya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mengazamkan diri untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka target murojaah dan hafalan Quran itu menjadi sebuah dalam tanda kutip sumpah mati gitu ya, yang teman-teman memang harus jadikan itu sebagai standar evaluasi kegagalan atau keberhasilan dalam hidupnya. Bagi teman-teman yang menjadikan sedekah sebagai sebuah amalan terbaiknya, maka tidak sedekah di satu hari itu adalah sebuah kegagalan yang harus sangat serius dievaluasi. Tapi kan saya tidak tahu teman-teman menjadikan amalan sunnah apa yang itu menjadi sebuah semacam kayak azam gitu ya, gumpalan tekad yang sangat besar di dalam dada yang itu dijadikan sebagai standar keberhasilan diri dalam menjaga kejernihan dan kualitas dirinya ini. Artinya salah satu kesalahan terbesar yang biasanya kita lakukan ketika kita menjaga kesehatan mental adalah kita tidak jernih dalam melihat sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan kita kayak gitu. Kita nggak punya standar yang serius gitu ya. Kita ngupdate terus standarnya pakai standar lingkungan kita yang sekarang standarnya adalah menjadi konten kreator. Kalau nggak jadi konten kreator terus kita ngerasa tidak berguna gitu ya. Sekarang standarnya adalah sedang menjadi seorang social influencer via TikTok gitu. Kalau kita nggak bisa TikTok, kita merasa kita kayaknya tidak berdampak apa-apa. Padahal menurut saya teman-teman tidak punya TikTok, teman-teman tidak punya IG, teman-teman tidak punya apa-apa, tapi teman-teman masih punya kesempatan lain untuk berdampak. Kalau seandainya teman-teman mendefine dengan sangat serius apa sih yang sebenarnya teman-teman pengen cari. Artinya menjadi seorang muslim untuk menjaga kesehatan mental itu pertama kali isu kejernihan yang pertama kali harus diurusi adalah kejernihan soal sebenarnya apa yang kamu cari gitu ya. Sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi sebuah cita-cita, sebenarnya apa yang menjadi sebuah tolak ukur kita itu sebenarnya pengen bahagia dengan cara seperti apa. Karena ada 1000 jalan untuk jadi bahagia gitu ya. Yang penting kita define. Jangan sampai bahagianya itu ngaret gitu ya, lentur berdasarkan tadi standar lingkungan. Kalau kayak gitu selamanya kita tidak akan pernah bisa bahagia karena lingkungan akan dengan sangat mudah berganti-ganti tren, berganti-ganti selera dan semacamnya. Nah, kejernihan ini loh, kejernihan soal apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan kita itu menjadi penting banget untuk seorang muslim senantiasa tegakkan. Nah, dari sini teman-teman semua akhirnya akan muncul satu buah kuadran yang saya pengen kenalkan teman-teman terkait dengan bagaimana menjaga kualitas kesehatan mentalnya teman-teman. Agak sedikit analitik dikit nggak apa-apa ya tentang menjaga kuadran ini. Bayangkan gini, sebagai seorang muslim gitu ya, kita tuh punya standar namanya keimanan gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita kejar untuk menjaga kualitas diri kita bertambah keren dari waktu ke waktu. Artinya kita harus bahagia kalau dari hari ini kita lebih beriman dibandingkan hari kemarin gitu ya. Dan kita juga harus sangat hati-hati dan sangat mengevaluasi diri secara serius kalau hari ini kita berkurang imannya dibandingkan setahun yang lalu misalkan kayak gitu. Artinya standar keimanan ini harapannya teman-teman senantiasa uji dari waktu ke waktu kita tambah beriman atau tidak gitu ya. Saya pikir kalau untuk urusan yang ini sebagai seorang muslim kita semua sepakat dan sudah jelas lah gitu ya. Yang penting tadi saya cuma jadikan ini sebagai tolak ukur gitu ya. Ngomong-ngomong soal tolak ukur ya termasuk salah satunya coba dicek Ramadannya juga kan sekitar 3 bulan lagi, 3 bulanan lagi kita akan 3 bulan hampir nggak nyampe 4 bulan kita sudah akan masuk Ramadan. Ya salah satunya ngeceknya gitu. Ramadan kita tahun ini kira-kira akan lebih baik nggak daripada Ramadan tahun sebelumnya. Itu tuh penting untuk menjaga standar kualitas keimanan. Tapi untuk menjaga kesehatan mental, standar keimanan ini saja itu tidak cukup. Tentu bukan tidak cukup karena kok tidak beriman kok tidak cukup, bukan. Tapi perlu dikomprehensifkan dengan standar yang kedua. Yang ini memang secara eksplisit mungkin tidak muncul dalam dalil-dalil kita sebagai seorang muslim, tapi secara semangat ini tuh benar-benar sesuatu hal yang ada dalam diri Rasulullah dan dicontohkan dengan sangat serius oleh Rasulullah. Yaitu apa? Standar acceptance. Apa itu acceptance? Acceptance adalah kemampuan untuk ridho dan menerima apapun kekurangan-kekurangan diri yang masih dimiliki hari ini, di satu sisi, jadi menerima kekurangan diri di satu sisi, tapi juga sekaligus memiliki optimisme untuk memperbaiki diri di waktu-waktu kemudian. Jadi, sebagai seorang muslim yang beriman,
itu akan diuji juga keimanannya dengan seberapa dia acceptance gitu ya dengan permasalahan yang dia miliki. Kenapa? Karena kalau kita mengaku beriman, tapi kemudian kita mengembangkan denial gitu ya di sebelah kiri ini, di sebelah ini teman-teman justru denial, maka kita akan berisiko menjadi mukmin gitu ya, yang kualitas dirinya juga akan bermasalah. Misalnya adalah saya yakin bahwa kalau saya sholat 5 waktu, suatu saat saya akan menjadi orang yang lebih baik dan akan masuk surga gitu ya. Itu keimanan kan gitu ya. Itu harus kita jaga kondisi itu. Tapi bahwa sekarang itu ternyata saya masih kecanduan game online gitu ya. Itu sesuatu yang saya ingkari, sesuatu yang saya masih tidak akui gitu ya. Yes, yo enggak kok, aku enggak apa-apa kok, aku enggak punya masalah kok soal perilakuku gitu, biasa aja, ngegame online-nya segini itu masih biasa aja aku kayak gitu. Nah, itu akan beresiko membuat standar keimanannya ini nanti membuat teman-teman masuk ke kuadran yang kiri atas gitu ya, yaitu di satu sisi beriman tapi ternyata masih denial, masih mengingkari bahwa dirinya itu punya kekurangan. Ini juga akan beresiko membuat keimanannya itu suatu saat akan goyah gitu. Jadi sebagai seseorang yang sehat mental, kita tuh harapkan teman-teman semua itu nanti masuk ke kuadran yang kanan atas ini. Apa kuadran kanan atas ini teman-teman semua? Kuadran kanan atas ini berarti di satu sisi kita memiliki standar keimanan sebagai seorang mukmin gitu yang senantiasa yakin bahwa kalau kita beribadah Allah akan semakin sayang sama kita, bahwa kalau kita beribadah itu Allah akan memberikan keberkahan atas aktivitas-aktivitas kita, itu keimanan. Tapi juga di sisi yang lain kita perlu melatih terus-menerus bahwa kita juga perlu menyadari, mengakui dan menerima bahwa hari ini itu kita tidak sempurna. Tapi di sisi yang lain kita punya kesempatan untuk semakin memperbaiki diri. Salah satu kalimat paling romantis yang Allah sampaikan tentu adalah di dalam Al-Quran ketika Allah menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya itu selalu bahagia ketika membaca ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini tuh romantis banget menurut sudut pandang psikologi gitu ya. Kenapa saya sebut sebagai satu hal yang romantis? Kaitannya sama mental health kita di mana? Yaitu Allah di situ tuh menggunakan pilihan kata yang luar biasa romantisnya gitu ya dalam sudut pandang saya. Yaitu apa? Ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mutatahhirin. Apa arti dari mutatahhirin ini gitu ya? Apakah artinya sekedar membersihkan diri gitu ya? Ternyata tidak gitu ya. Mutatahhirin itu adalah tidak sekedar yang perilakunya membersihkan diri, tapi yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa membersihkan diri. Artinya dia menyadari bahwa setiap hari dalam perjalanan hidupnya itu dia beresiko untuk ternoda gitu. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk membersihkan dirinya dari noda itu. Kenapa ini saya sebut romantis? Karena ayat ini berarti memberikan kesadaran kepada kita bahwa tidak mungkin kita hidup di dunia kok tidak ternoda, itu nggak mungkin. Hidup di dunia kok nggak pernah seuzon itu kan kayaknya juga bukan manusia kan kalau sampai kita nggak pernah seuzon gitu, atau nggak pernah lupa gitu, atau nggak pernah melakukan kesalahan, atau nggak pernah menyakiti orang lain, atau nggak pernah sakit hati, itu kan kayak impossible gitu ya. Manusiawi kalau kita pernah sakit hati, manusiawi kalau kita pernah merasa terluka sama kata-kata orang tua kita, manusiawi kalau kita ternyata pernah nyaris menyerah gitu ya, manusiawi kalau kita ngerasa kayaknya hidup kita gagal kayak gini, nggak kayak teman-temanku, itu manusiawi. Tapi yang disampaikan oleh Allah di sini adalah cinta Allah, mahabbah Allah itu ada kepada orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa tidak pernah berhenti untuk membersihkan diri. Jadi satu hal yang senantiasa Allah harapkan buat kita itu adalah continuous improvement gitu ya, yaitu perbaikan yang berkelanjutan, yang sustainable gitu ya, yang entah apapun kondisinya kita tuh senantiasa mendekat kepada Allah. Jadi acceptance ini di satu sisi itu menerima kalau kita tuh berkekurangan, tapi di sisi yang lain kita juga percaya bahwa Allah tuh selalu ngasih kesempatan kita untuk jadi orang lebih baik lagi. Artinya apa? Kalau kita konsisten di kuadran kanan atas, maka dengan keimanan yang kita miliki, kita akan senantiasa punya semangat bahwa meskipun dunia ini tidak mengizinkan saya untuk jadi keren, meskipun lingkungan saya tidak mengizinkan saya untuk jadi orang baik,
Meskipun saya berasal dari keluarga yang tidak oke-oke amat, meskipun saya punya masalah yang sangat berat, meskipun seolah-olah dunia ini menutup kesempatan saya untuk jadi lebih baik, ada satu zat yang senantiasa menunggu kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Dan zat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, standar kita dalam hidup itu untuk menjaga kualitas kesehatan mental kita sudah tidak pakai standar manusia pada umumnya gitu ya. Yang gagal atau berhasil, bahagia atau tidaknya tergantung responnya manusia gitu. Kalau kita pakai standar itu kan ya setiap hari akan kecewa kan. Mirip-mirip kayak kalau teman-teman misalkan punya cita-cita apa? Meyakinkan orang tuanya supaya sependapat sama pilihannya teman-teman gitu lah. Misalkan teman-teman punya aspirasi pengen masuk kuliah jurusan X atau pengen kerja di bidang Y gitu ya. Dan ternyata orang tua punya selera yang berbeda. Apa yang akan setiap hari teman-teman hadapi kalau teman-teman tidak menggunakan standar keimanan dan acceptance yang memadai? Yang ada adalah teman-teman akan over demanding. Teman-teman akan berharap berlebihan terhadap sikap manusia untuk berubah. Yang teman-teman setiap hari sudah yakinkan orang tua, sudah jelaskan informasinya, sudah tunjukkan dirinya, tapi kok sikap orang tuaku tidak pernah berubah kepadaku? Lalu bagaimana caraku harus birrul walidain kepada mereka kalau aku berbeda pendapat dengan mereka? Teman-teman yang dirahmati Allah, tugas kita itu adalah untuk birrul walidain, itu artinya adalah untuk bersikap baik kepada mereka. Kita tidak pernah punya tugas sekalipun untuk membuat sikap mereka itu sepakat dengan kita. Kenapa? Karena itu tidak manusiawi kalau sampai target kita adalah bisa mengubah sikap orang lain. Selamanya, teman-teman, sikap orang lain adalah sesuatu yang di luar kontrol diri kita. Dan pasti kita akan mulai jadi tidak bahagia kalau mulai berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk salah satunya adalah sikap orang tua. Hampir banyak sekali saya temui permasalahan kesehatan mental kita itu diawali dari kerentanan-kerentanan soal keluarga semacam ini. Gara-gara hubungan kita dengan orang tua kita itu jadi nggak well. Bukan karena kita nggak berbakti kepada mereka, saya yakin. Tapi karena kita jadi over demanding. Kita memiliki keimanan, tapi kita nggak bisa accept kalau orang lain itu punya kekurangan. Kita punya keimanan bahwa aku tuh pengen jadi orang yang lebih baik, tapi kita masih denial bahwa ada beberapa hal yang kita harapkan itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau kita berharapnya kepada manusia. Kita tuh masih kayak apa ya? Saya sering pakai kata ini, owel. Tahu owel nggak kalian? Dalam bahasa Jawa, owel itu artinya punya ganjalan di dalam hati. Kalau kita berharap sesuatu kepada manusia, kok dia tidak bisa mewujudkannya gitu. Padahal kan itu sesuatu hal yang jelas-jelas digariskan. Kalimatnya siapa ya? Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab yang mengatakan, sungguh salah satu kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan adalah penderitaan terbesar adalah ketika kita mulai berharap pada manusia gitu. Itu tuh sungguh cukuplah itu sebagai sebuah keporak-porandaan gitu ya. Kalau kita mulai berharap gara-gara ikhtiar yang kita lakukan kok bisa merubah sikapnya orang lain. Itu teman-teman mau dimulai dari bagaimana teman-teman berhubungan dengan orang tua, bagi teman-teman yang sudah menikah nanti sama pasangannya, bagi teman-teman yang nanti sudah punya anak untuk mengubah anaknya, itu semua akan menjadi ujian paling mendasar ketika kita di satu sisi punya keimanan, tapi kita tuh nggak acceptance sama orang di sekitar kita, termasuk sama diri kita sendiri. Kita akan jadi over demanding, kita akan menuntut orang lain untuk berperilaku atau bersikap seperti yang kita kehendaki. Dan itu berarti kita membangun ekspektasi atas sikapnya orang lain. Dan tahukah teman-teman kalau ekspektasi kita sangat tinggi terhadap orang lain itu bahayanya apa? Apa bahayanya? Kalau kita membangun ekspektasi sangat tinggi terhadap sikap orang lain, maka kekecewaan dan kesedihan kalau mereka sampai tidak sesuai ekspektasi kita, itu juga nanti akan sakitnya minta ampun. Jadi banyak masalah di kehidupan kita itu munculnya gara-gara kita salah membangun ekspektasinya. Karena kita salah membangun demand-nya, karena kita salah meminta, karena kita salah bikin standar, bahwa kita selalu berharap orang lain itu bisa melayani kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sungguh teman-teman yang dirahmati Allah, dengan keimanan dan acceptance ini, sebenarnya kita pada akhirnya akan meyakini bahwa satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk bisa memahami kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah tidak ada manusia lagi yang sepertinya bisa memahami kita. Ini standar paling utama, yaitu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan standar-standar soal keimanan dan acceptance kita ini tadi. Kenapa? Karena ini adalah basic dari
basic fundamental dari seorang muslim ketika bicara tentang kesehatan mental kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman, kami di petakehidupan.id mengembangkan apa yang kami sebut dengan semacam kayak metodologi teoritik gitu ya, tentang sebenarnya gimana sih cara kita supaya biar tetap menjaga kejernihan kita untuk tetap bisa bahagia beraktivitas meskipun banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Maka teman-teman paling tidak berarti ada 3 hal yang saya rekomendasikan buat diri saya sendiri dan teman-teman semua. Nomor 1, ya kalau sudah sadar dirinya tidak sempurna, bahwa dirinya punya noda, ya sudah, nodanya jangan ditambahi lagi. Syukur-syukur bisa membersihkan noda-noda yang dimiliki. Apa itu noda? Biasanya noda-noda itu artinya adalah sesuatu yang beresiko untuk membuat hati kita jadi tertutupi gara-gara hal-hal yang kita lakukan ternyata itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, kayak gitu, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama terhadap kita, kayak gitu. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan noda. Semakin kita menentang hal ini, maka noda-nodanya akan semakin banyak. Maka kalau nodanya banyak, berarti resikonya semakin tidak jernih. Jadi saya tidak bilang bahwa orang yang bermasalah kesehatan mental itu karena dia banyak dosanya. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi saya akan bilang bahwa semakin banyak dosa yang kita lakukan, itu akan berisiko membuat diri kita semakin vulnerable. Apa itu vulnerable? Artinya semakin rentan. Kenapa? Karena hati kita yang sebenarnya adalah menjadi pusat dari cara kita dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Kalau dalam Islam kan pusat pengambilan keputusan tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya akal intelektual gitu ya. Tapi pengambilan keputusan itu kan kalau dalam bahasa Islam, kalau itu baik maka kan baik secara keseluruhan itu kan adalah hati gitu ya. Nah, kalau hatinya sampai ternodai ini, maka berarti dia akan kehilangan akses terhadap cahaya-cahaya di sekelilingnya. Kayak gitu. Maka nomor 1 yang kita rekomendasikan untuk menjaga kejernihan adalah membersihkan noda gitu ya. Artinya kalau dalam teori taubatan nasuha kan artinya berarti ya menghentikan perbuatan yang di masa lalu itu buruk gitu ya, menyesali perbuatannya dan menggantinya dengan perbuatan baik. Artinya jangan dipikir ribet-ribet dan agak terlalu serius dulu. Artinya apa? Setiap titik kebaikan lewat pertobatan yang kita lakukan itu matters. Maksud saya adalah ya kalau dulu itu 2 botol minuman keras sehari, sekarang jadi 1 botol minuman keras sehari, itu sudah namanya sudah lebih baik kan kayak gitu. Artinya itu juga harus diapresiasi. Meskipun loh itu kan masih bermaksiat Mas. Iya, tapi kan sudah lebih berkurang maksiatnya. Itu matters kayak gitu. Jadi teman-teman harus sangat mengapresiasi proses yang teman-teman lakukan karena setan itu salah satu hobinya adalah mereduksi apresiasi kita terhadap proses gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pernah mungkin dulu kalau zaman kecil gitu ya, puasa Ramadan sering nyolong-nyolong makan-makan gitu ya. Jadi yang awalnya 30 hari cuma dapat 15, di tahun berikutnya bolongnya cuma 12, itu sudah peningkatan. Iya, bahwa itu tuh tetap tidak standar karena bolongnya 12, tapi tetap harus bilang alhamdulillahirabbil alamin karena aku tetap lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Nah, apalagi kalau teman-teman cek gitu ya dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan kita kayak gitu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi agak sedikit lebih solih itu matters gitu ya. Itu tuh penting. Itu tuh sesuatu hal yang perlu disyukuri gitu ya. Artinya tidak harus ini sifatnya revolusioner gitu ya. Yang dulunya preman langsung jadi ustadz. Bukan gitu konsep pembersihan noda itu. Tapi continuous improvement. Dikit-dikit tapi lebih baik, lebih baik, lebih baik kayak gitu. Yang kedua yang kami rekomendasikan untuk menjaga kejernihan dalam proses terkait dengan kesehatan mental ini adalah penyembuhan luka. Jadi musuh nomor 1 untuk kita bermasalah itu kan ke dalam kesehatan mental kan noda ya. Tadi kolbunya tertutupi oleh noda-noda pengotor gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah karena lukanya semakin banyak kita lakukan. Contoh luka-lukanya apa gitu ya? Yaitu rasa marah, rasa benci, rasa dendam, sakit hati, iri sama orang lain, terus kemudian nggak suka dengan kelebihan yang dimiliki orang lain kayak gitu, suka dengan kekurangan yang dimiliki orang lain kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang akan semakin lama membuat diri kita, dalam hal ini kolbu kita menjadi terluka kayak gitu. Jadi kalau maksiat tadi itu menciptakan noda, nah kalau penyakit-penyakit hati ini itu menciptakan luka kayak gitu. Dan ini juga akan berbahaya kayak gitu kalau terus-menerus kita pertahankan. Termasuk salah satunya yang direkomendasikan paling serius di dalam penyembuhan luka ini adalah selain awareness, acceptance, dan adaptation, ini yang terakhir ini yang agak cukup serius, namanya forgiveness atau pemaafan. Ini kayaknya suatu saat ya, semoga teman-teman di Sembada Cendekia bisa punya kesempatan untuk bikin ini jauh lebih serius lagi. Salah satunya misalkan adalah
gimana mengaplikasikan teori pemaafan ini atas luka-luka yang pernah kita alami saat ini. Karena sesederhana kayak penting loh, kayak kita tuh ngecek sebenarnya kita tuh selama ini sakit hati sama siapa aja sih kayak gitu. Menyadari itu tuh satu hal yang prestasi loh gitu ya. Kita menyadari kita tuh selama ini sakit hati sama siapa aja. Kenapa? Karena setiap rasa sakit hati yang kita alami gitu ya dalam diri kita itu adalah tadi bibit-bibit luka gitu ya. Dan faktanya adalah kalau luka itu dibiarkan, itu tidak akan sembuh dengan sendirinya. Itu ya, jadi saya agak perlu tegaskan sedikit, tidak ada prinsip dalam tasqiyatun nafs itu yang berbunyi bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Enggak ada kayak konsep kayak gitu. Jadi luka itu hanya bisa disembuhkan kalau kita melakukan kegiatan aktif untuk menyembuhkan lukanya. Selama kita masih membiarkan bibit luka itu untuk ada, maka yang terjadi adalah bibit luka itu akan tertutupi seolah-olah dengan waktu yang berjalan, tapi bibit lukanya masih akan di situ dan berisiko mengalami infeksi untuk di jangka panjang gitu. Jadi mirip kayak kalau mungkin analoginya sebuah paku ditancapkan ke dalam pohon gitu ya, yang masih kecil gitu. Kira-kira 20 tahun lagi pakunya masih di situ enggak? Ya pakunya masih di situ. Bahkan robekannya yang dulu cuma 3 cm mungkin bisa jadi 15 cm seiring dengan besarnya pohon gitu ya. Artinya apa? Kalau teman-teman menyadari bahwa diri ini masih penuh luka, masih punya kebencian yang sangat terhadap seseorang, masih sakit hati, masih dendam dengan seseorang, kalau teman-teman pengen menjadi seseorang yang jernih, ya harus merelakan itu. Kenapa? Ini adalah salah satu konsekuensi logis. Salah satu hal yang pengen saya jelaskan di malam hari ini, meskipun suatu saat semoga kita bisa bahas ini lebih dalam lagi adalah, memaafkan itu bukan memberikan hadiah kepada seseorang yang menyakiti kita. Dalam konsep tazkiyatun nafs, dalam konsep Islam, memaafkan orang lain itu adalah memberikan hadiah kepada diri sendiri atas keberhasilan merelakan luka-luka yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi sebenarnya memaafkan itu nggak ada urusan sama seseorangnya. Memaafkan itu adalah urusannya adalah menyelamatkan diri kita supaya tidak terbebani dengan sebuah luka dalam jangka waktu yang lama. Nah, kadang-kadang kan masalah-masalah simpel kita, misalkan kita nggak suka sama guru kita gitu ya, gara-gara metode pembelajaran yang dia gunakan itu membosankan sekali pas kita SMP apa SMA. Lucunya adalah kita biarkan luka itu untuk tetap ada. Dan ketika kita lulus dari sekolah itu, kita tidak membersihkan luka itu dengan serius. Apa yang akan terjadi kalau ini tetap kita pertahankan? Maka kalau kita ketemu dengan orang yang mirip-mirip kayak gitu lagi di waktu-waktu yang berikutnya, maka kita akan kembali merasakan luka yang sama padahal orangnya sudah berganti-ganti. Pernah merasakan ketemu sama seseorang yang menyebalkan? Kok di satu tempat ini kayak gitu, di keluarga kayak gitu, di pertemanan kayak gitu, di tempat tongkrongan yang sana kayak gitu, aku ketemu orang yang menyebalkan kayak gitu terus. Padahal orangnya beda-beda, tapi kayak rasa menyebalkannya sama. Teman-teman, itu bukan tentang mereka. Itu tentang luka apa yang masih ada dalam dirimu yang kamu biarkan untuk tidak kamu sembuhkan. Jadi, hati-hati kalau kita tuh mulai menghibah seseorang, kita mulai menghina seseorang, kita mulai memunculkan ujaran kebencian sama seseorang. Itu sebenarnya bukan mereka yang sedang kita lukai, tapi kita sedang melukai diri kita sendiri. Teman-teman pernah nggak ngerasain marah banget sama seseorang, terus kemudian muntap gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa, muntapnya artinya apa? Marah dengan meledak gitu ya, terus habis itu misuh-misuhi dia gitu. Pertanyaan saya adalah, setelah itu lega atau muncul luka yang menyayat di dalam diri setelah kita muntap? Saya yakin kalaupun itu lega yang sangat semu gitu ya. Kenapa? Karena setelah teman-teman muntap dengan marah yang meledak tadi, teman-teman itu tidak sedang melukai orang lain, tapi teman-teman sedang melukai dirinya sendiri. Ini adalah kaidah dasar, teman-teman. Jadi ketika kita membenci, mendendam, sakit hati, bahkan tadi menghina, memfitnah orang lain, itu kita tidak sedang melukai orang lain. Tapi dalam konsep tazkiyatun nafs kita sedang melukai diri kita sendiri. Pertanyaannya, mau sampai kapan luka-luka semacam ini dipertahankan? Kenapa? Karena kalau sampai kita masih punya masalah yang sangat banyak sama orang-orang yang hidup di masa lalu kita,
maka nama lainnya adalah kita akan menjadi orang yang tidak adil terhadap orang-orang yang datang kemudian. Saya akan memperingatkan hal ini agak cukup serius kalau bagi teman-teman yang ke depan sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Kenapa? Karena kalau sampai teman-teman masih punya rasa sakit hati yang sangat banyak terhadap orang-orang yang hadir di masa lalunya teman-teman, maka ketika teman-teman ketemu sama orang baru, kita akan punya kecenderungan untuk punya kekeruhan dan persepsi luka yang sama, padahal orang yang datang sudah berganti. Masalahnya di mana? Karena luka hatinya di sini, di dalam diri kita itu belum kita sembuhkan. Kita bisa jadi marah sama pasangan kita bisa marah sama istri atau suami kita, untuk sesuatu hal yang tidak kita sadari. Ya pokoknya pengen emosi, weh. Setelah dicek, kita sebenarnya bukan pengen marah sama dia, tapi kita tuh pengen marah sama seseorang yang ada di masa lalu, tapi kebetulan yang ketemu adalah orang yang ada di hadapan kita. Apakah itu fair untuk pasangannya teman-teman nantinya? Apakah itu adil buat orang yang datang kemudian? Sepertinya kok tidak. Maka kalau teman-teman pengen menjadi seorang yang adil, tidak zalim terhadap orang-orang yang baru datang kemudian, ya tolong. Orang-orang yang di masa lalu mungkin menjengkelkan, menyakiti hati, merusak hatinya teman-teman, membuat teman-teman jadi terluka, dimaafkan supaya teman-teman bisa menjalin komunikasi dengan orang baru eh, dengan komunikasi yang positif juga kayak gitu, tidak tersandra oleh masa lalu. Nah, yang ketiga, jangan lupa setelah membersihkan noda, menyembuhkan luka, dalam menjaga kesehatan mental kita, kita perlu menghidupkan cahaya gitu ya. Memastikan hati kita itu senantiasa mendapatkan akses terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya ibadah sunnah favoritnya dikuatkan, menyiapkan me time yang berkualitas kayak gitu. Menyiapkan sanctuary. Sanctuary itu kan istilah dalam Nasrani yang artinya kayak semacam apa ya? Kalau di game-game itu otomatis HP-nya gitu ya, langsung apa? Rejuvenation gitu ya, langsung jadi energinya full lagi gitu ya. Nah, harusnya teman-teman perlu menyiapkan kayak aktivitas-aktivitas apa, tempat-tempat mana yang kalau teman-teman datang ke situ tuh langsung energinya semangat lagi. Dan harapan saya itu adalah yang sifatnya positif tentunya kan. Misalkan ya tadi kalau dulu hobi saya itu kalau pas sedang muak, kalau meeting-meeting, rapat-rapat di kampus itu menjengkelkan gitu. Yang saya lakukan adalah maghriban di Nurul Asri. Itu tuh salah satu perilaku paling sukses, selalu sukses, testimoninya sangat positif untuk diri saya. Kenapa? Karena begitu saya maghriban di Nurul Asri, selain karena maghrib dan isya-nya dari ustadz-ustadz dengan bacaan Quran yang sangat bagus, habis maghriban kalau di Nurul Asri itu kan itu ya, anak-anak pada murojaah itu ya. Gitu ya. Dia murojaah juz 28, juz 29, ya saya juz 30 aja tergopoh-gopoh gitu kan, malunya minta ampun gitu ya. Itu kan kayak menemukan semangatnya kembali, kayak wah aku harus jadi orang yang lebih baik lagi. Ya kayak gitu-gitu, teman-teman perlu mencari tempat-tempat yang kalau teman-teman datang ke situ terus energinya terbus lagi gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, dari sini teman-teman semua kayaknya gitu ya, menjadi penting untuk kita memastikan gitu ya bahwa diri kita senantiasa untuk memastikan kita punya apresiasi yang sangat serius gitu ya atas perjuangan yang kita lakukan. Makanya tadi miliki aktivitas yang bisa menghidupkan cahaya hati kita, yang bisa membuat kita senantiasa jernih, termasuk ketemu orang-orang yang bisa bikin teman-teman jadi jernih, itu juga penting loh. Jadi teman-teman kan nanti bisa niteni ya, bisa menengarai gitu ya. Kira-kira aku ngobrol sama siapa ya, yang kalau ngobrol sama dia itu aku jadi jernih. Itu tuh penting untuk dilakukan dan boleh diulang kalau teman-teman sedang keruh gitu ya. Saya dulu juga hobinya gitu kok, kalau sedang keruh gitu, wah kita perlu ngobrol sama Mas itu, perlu ngobrol sama itu kayak gitu-gitu, datang silaturahim ngobrol kayak gitu, itu menjernihkan, artinya bisa ketemu orang, bisa datang ke sebuah tempat, bisa melakukan sebuah amalan sunnah tertentu gitu ya. Dan kata kuncinya di sini adalah saya kunci dengan meaningful conversation. Jadi berbincanglah dengan orang lain secara bermakna, berbincanglah dengan orang lain dengan jujur dan tulus, tidak gimmick gitu ya. Yo nek gojek ya gojek sing tenanan gitu ya. Kalau empati sing tenanan gitu, karena banyak hal yang saya lihat di dalam aktivitas kita, khususnya para generasi muda hari ini itu seringkali kehilangan kesempatan untuk punya meaningful conversation. Jarang banget kita tuh ngobrol kok sampai deep talk gitu ya, sampai kita tuh bisa apa ya, menjadi diri sendiri, versi terbaik diri kita yang terbaik gitu. Itu kadang-kadang kita nggak punya kesempatan ke sana. Kenapa? Karena membersihkan noda, menyembuhkan luka dan menghidupkan cahaya ini adalah cara terbaik kita untuk memastikan bahwa kita bisa
kita bisa menjaga kualitas kesehatan mental kita. Nah, dari sini teman-teman secara umum apa sih manfaat kalau kita bisa memiliki kejernihan jiwa ini dalam konteks menjaga kualitas kesehatan mental kita? Nomor satu, dengan kita jernih, kita tuh jadi punya akses yang tidak terbatas dengan energi-energi keimanan gitu ya, dengan Quran, dengan apa ibadah gitu ya. Jadi semakin kita jernih, kita tuh akan semakin mudah terinspirasi oleh Al-Quran. Nah, gitu. Nama lainnya gitu. Jadi pernah ngerasa kenapa kok yang lain kalau pas sholat dengerin imamnya baca Quran kok bisa nangis, kok aku nggak pernah kayak gitu. Nah, salah satunya itu bisa ditreatment dengan ya kayaknya ini aku harus lebih menjernihkan diriku. Jadi kan salah satu standar mukmin itu kan ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran terus kemudian hatinya menjadi tenang gitu ya. Kok aku malah sebaliknya ya, mendengarkan ayat Quran kok malah jadi lebih gelisah gitu ya. Ya bisa jadi itu karena berarti noda, luka atau tertutup cahayanya masih lebih dominan dibandingkan kejernihan jiwanya kayak gitu. Jadi salah satu manfaatnya kalau kita senantiasa menjaga kejernihan jiwa itu lebih mudah terinspirasi oleh energi-energi keimanan kayak gitu yang dialami sehari-hari. Ketemu sama orang itu tuh bisa jadi solih gitu ya. Jadi pernah nggak teman-teman ngalami ngobrol sama orang yang biasa-biasa aja, bukan ustadz, bukan kiai, bukan seorang ulama, bukan. Tapi gara-gara ngobrol sama dia, teman-teman terus jadi kayak, wah aku harus beribadah lebih serius nih. Saya tuh sering ngalami masa-masa kayak gitu gara-gara apa ini. Saya kan termasuk orang yang senang ngobrol gitu. Misalkan suatu saat sholat di masjid mana, sengaja nyari masjid yang belum pernah saya datangi gitu untuk sholat di situ. Nah, habis sholat itu kan momen-momen sambil pakai sepatu, sambil atau mau sebelum pas mau wudhu gitu kan ketemu sama orang yang nyapa, kadang-kadang ngobrol kayak gitu-gitu. Itu tuh banyak banget kadang-kadang saya ketemu sama orang-orang keren yang tidak disangka-sangka kayak gitu dari obrolan-obrolan itu. Dan itu tuh senantiasa menjadi sebuah booster energi gitu ya untuk jadi orang yang lebih keren lagi, yang lebih keren lagi gitu. Nah, itu juga penting untuk di sana. Nomor dua, kalau teman-teman memiliki kejernihan jiwa, ya teman-teman juga akan lebih cenderung punya kekuatan untuk menjaga kualitas kesehatan mental gara-gara teman-teman jadi lebih memahami perilaku, sifat, karakteristik, potensi, permasalahan, dan kebutuhan teman-teman dalam manajemen diri seperti apa. Teman-teman nggak akan mudah bingung, nggak akan mudah pengen-pengen, nggak akan apa nek coro Jawa itu namanya nggak akan jadi gumunan, nggak akan menjadi apa sukanya pamer sama orang lain gitu ya. Ya kenapa? Karena kita tahu kita sedang sibuk dalam mengembangkan diri kita sendiri. Kita punya agenda yang sangat serius untuk menjadikan diri kita berkualitas. Jadi kita akan sangat fokus terhadap diri kita. Bukan berarti egois ya. Fokus sama diri kita itu maksudnya adalah kita tidak akan sempat mengurusi kekurangan-kekurangannya orang lain karena kita sadar bahwa kekurangan kita masih banyak gitu ya. Dan kita akan sangat appreciate sama kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain karena kita menyadari bahwa oh dia yang punya berbagai macam masalah itu ternyata bisa loh punya sisi positif yang kayak gitu. Kita nggak akan mudah untuk melihat seseorang dari sudut pandang negatifnya. Kenapa? Karena kita akan sangat apresiatif terhadap sisi positif yang dimiliki orang lain. Ini adalah salah satu bonus dari kejernihan jiwa. Yang ketiga, salah satu bonus juga dari kejernihan jiwa adalah membuat kita jadi bisa kolaborasi, kerjasama, dan satu tim bareng sama orang-orang di kiri dan kanan kita secara apik gitu. Pernah ngerasa di organisasinya kok rapat nggak pernah selesai-selesai gitu ya, mengambil keputusan kok susah banget gitu ya, rapatnya nggak efektif, pada telatan gitu-gitu. Itu bisa jadi kemungkinan karena saya sedang jernih, teman saya sedang keruh, saya sedang keruh, teman saya sedang jernih, atau saya sedang keruh dan teman saya juga sedang keruh gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, satu tim isinya 5 orang gitu ya, ibadahnya kacau semua gitu ya, terus dalam manajemen dirinya bermasalah. Kalian mengharapkan apa dari rapat yang mereka lakukan? Nggak bisa. Puzzle yang baik akan bertemu dengan puzzle yang baik yang lain yang akan membuat sebuah big picture yang baik. Kalau pengen membuat sebuah big picture yang baik dalam organisasi, berarti perlu orang-orang yang jernih dengan dirinya sendiri. Atau nama lainnya, kalau pengen memperbaiki organisasi, nah ini sudut pandang yang pengen saya kenalkan buat teman-teman juga, pendekatan dalam memperbaiki organisasi itu juga salah satunya ditentukan dari kualitas kejernihan diri orang-orangnya. Kalau sudah mulai merasa organisasinya kok banyak orang-orang yang tidak jernih, ya berarti organisasi itu harus mulai memfasilitasi agar anggota-anggota organisasinya jadi jernih kembali. Karena kalau tidak dilakukan, program kerja sekeren apapun yang dirancang tidak akan pernah berdampak apapun. Gara-gara para eksekutornya itu sedang keruh semua.
kekeruhan diri para eksekutor dalam sebuah organisasi itu akan membuat program kerja hanya akan menghabiskan waktu dan energi saja. Ini menjadi salah satu hal mendasar gitu ya, konsep tasfiyah di dalam organisasi gitu ya. Kenapa? Karena kan orang-orang yang berkumpul itu kan ya kumpulan-kumpulan manusia ya, tergantung kejernihan mereka seperti apa. Nah, terakhir kejernihan jiwa juga akan memberikan efek terhadap keseriusan kita dalam mengambil peran kebermanfaatan, menentukan langkah strategis dan tindakan teknis, apa hal terbaik yang harus saya lakukan hari ini. Itu kita jadi akan punya sebuah roadmap gitu ya, kalau boleh saya sebut gitu ya, sehingga tidak mudah jatuh gara-gara apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, apa yang menjadi ancaman kita, teman-teman, virus-virus yang sering kita alami gitu ya, ketika kita sedang berusaha untuk mengembangkan diri menjadi seseorang yang sehat mental. Nomor satu yang saya sering lihat di antara kita adalah kita sering mengalami apa yang disebut dengan learn helplessness gitu ya. Merasa tidak berdaya gitu ya. Merasa bahwa wah, kalau udah gagal kayak gini nggak mungkin apa akan bisa merubah apapun lagi. Udahlah, kayaknya emang nasibku itu jadi orang yang kayak gini. Nah, itu namanya helplessness. Merasa dirinya tidak berdaya, sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Ini virus yang berbahaya nomor satu. Ini setan senang banget nih kalau kita mengalami helplessness ini. Ini kalau nama Islamnya apa? Di dalam Quran ini namanya adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala namanya gitu ya. Kalau kita merasa tidak berdaya, padahal sesungguhnya kita adalah seseorang yang dikaruniai Allah kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kayak gitu. Kalau dosa kita sebesar gunung, maka penerimaan dari Allah itu sebesar langit dan bumi gitu. Jadi ya apapun itu, selama kita masih punya kemauan untuk jadi orang yang lebih baik, Allah pasti akan ngasih kesempatan kayak gitu. Nah, ini menjadi tantangan pertama gitu, yaitu merasa tidak berdaya. Nomor dua, yang saya lihat dari generasi muda hari ini yang paling sering saya alami adalah melihat generasi muda hari ini tuh hobinya pengen dapat instant gratification. Apa itu instant gratification? Hadiah tunai, cash, gara-gara hal baik yang dia lakukan gitu ya. Kalau dia sudah melakukan sebuah kebaikan, pengennya orang lain juga harus melakukan kebaikan yang sama buat dia secara langsung gitu ya. Pengen dapat hadiah instan dari ikhtiar yang dilakukan gitu. Nah, padahal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Dalam Islam itu justru namanya adalah delayed gratification gitu ya. Jadi kita tuh hobinya menunda kesenangan gitu. Mirip-mirip kayak puasa lah gitu ya. Sebenarnya makan itu halal. Kita tuh tidak diharamkan untuk makan, tapi Allah meminta kita untuk menunda makannya sampai nanti adzan maghrib berkumandang. Nah, kalau pas sedang berpuasa supaya kita menyadari bahwa oh ternyata banyak orang yang susah loh untuk cari makan saja gitu-gitulah gitu. Itu namanya kita membasmi instant gratification ini. Jadi salah satu masalah kesehatan mental itu biasanya juga diawali dari kita tuh pengen apa-apa mendapatkan hasil yang cepat gitu ya dari setiap ikhtiar yang kita lakukan. Nah, terakhir yang menjadi virus yang agak cukup berbahaya juga dalam kita menjaga kejernihan jiwa kita supaya tetap sehat mental itu adalah virus namanya fixed mindset, yaitu kecenderungan untuk melihat kegagalan itu sebagai sesuatu hal yang sudah tidak bisa diubah lagi. Hobinya menghindari tantangan, merasa terancam ketika orang lain mendapatkan prestasi atau menghadapkan hal-hal yang baik gitu ya. Kita justru malah merasa terancam gitu. Jadi kalau semakin orang lain sukses, kita semakin insecure dan semakin overthinking ya. Itu ciri-cirinya. Ini salah satu hal yang menjadi penting untuk kita pastikan semoga tiga hal ini tidak ada dalam diri kita. Karena kalau ada, ya ini perlu diperbaiki gitu ya. Kalau tidak, nanti akan menjadi bibit-bibit yang bisa merusak diri kita di jangka panjang kayak gitu. Nah, maka berarti salah satu hal yang menjadi penting untuk saya sampaikan begitu ya buat teman-teman semua adalah yuk mari virus-virus ini tolong dibasmi gitu ya, supaya tidak bertahan lama di dalam diri kita dan akhirnya berkepanjangan berefek kepada kita kayak gitu. Saya masih ada waktu ataukah dicukupkan di sini untuk tanya jawab dulu? Waktunya sudah pas banget ini, sudah Cap habis. gitu. Nanti untuk yang lain kita diskusikan sambil ngobrol-ngobrol dan curcol-curcol. Nah, kita Ya. sekarang saya kembalikan dulu ke Mas Dayan. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Mas Isnan. Oke, baik. Tadi telah ada beberapa poin-poin penting. Saya bacakan ada 5. Ini dari catatan saya ya. Saya nggak tahu catatan kalian seperti apa. Pertama ada tingkatkan iman kepada Allah. Kedua ada mutatohirin, acceptance.
Ketiga, ada menjalin hubungan baik sesama. Keempat, ada menjadi pemaaf dan apresiatif terhadap hal-hal yang berbeda juga. Terus yang terakhir adalah janganlah mudah putus asa. Oke, baik. Selanjutnya kita di sesi sharing session. Saya izin jadi kemarin itu ada ini Mas eh, apa curhatan anonim. Boleh saya bacakan satu persatu, nanti monggo Mas Isnan bisa memberi tanggapannya. Satu-satu ya, jangan beberapa curhatan sekaligus, saya pelupa soalnya. Oke, aman. Oke. Yang pertama ini ada lagi banyak tugas, susah bagi waktu dan burnout tanpa arah, cuma sekedar ngejalanin hari tanpa memaknai. Udah tahu kalau tujuan diciptakannya manusia buat ibadah, tapi maksiat masih jalan, sementara amal baik berat dilakukan. Katanya niat yang harus diluruskan. Tapi, apakah semudah itu memperbaiki kebiasaan? Oke, monggo, Mas Isnan. Ya, eh, salah satu masalah yang cukup mendasar gitu ya, yang seringkali kita abaikan, padahal itu termasuk sesuatu hal yang asasi dalam menjaga kualitas diri adalah skala prioritas gitu ya. Jadi gini, hidup akan mulai jadi capek dan sangat kacau gitu ya. Itu ketika kita menganggap semua hal itu penting. Pelan-pelan ya. Jadi hidup itu akan mulai menjadi kacau dan tidak bisa termanage dengan baik kalau kita menganggap setiap hal itu penting. Padahal kita tahu dalam setiap kehidupan kita itu ada level-levelnya, ada layer-layernya, dan cukuplah kita disebut sebagai seseorang yang zolim kalau sampai kita mengalami kegagalan dalam menata mana yang penting, mana yang biasa saja, mana yang sangat penting gitu, untuk kemudian kita tata dan kemudian kita eksekusi berdasarkan tingkat kepentingannya. Kalau teman-teman di startup itu kan kenal dengan namanya, nanti silahkan dipelajari sendiri, namanya Eisenhower Matrix gitu ya. Eisenhower Matrix itu adalah sebuah matriks kuadran yang digunakan untuk mempertemukan antara sumbu X-nya important gitu ya, sumbu Y-nya adalah urgent gitu ya. Jadi nanti akan muncul 4 kuadran, apakah ini penting dan mendesak gitu ya. Apakah ini penting tapi tidak mendesak, ini mendesak tapi tidak penting, ataukah ini tidak mendesak dan tidak penting gitu. Nah, bayangkan kalau sampai kita salah menempatkan sebuah aktivitas ke dalam kuadran-kuadran tersebut. Apa resikonya? Ya pasti akan kacau hidupnya gitu ya. Allah itu kalau ngasih sumber daya ke kita itu pasti pas gitu. Jadi kalau ada SPBU mengklaim pasti pas, itu yang lebih pasti pas lagi adalah pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu pasti pas. Pasti pas sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita. Nah, kalau kita mulai kacau menata beban-beban ini, sumber daya yang sebenarnya sama Allah itu dikasihkan banyak, itu ya pasti akan kita ngerasa kurang terus. Kayak gitu. Jadi kalau kita mulai merasa burnout terhadap sesuatu, nomor satu yang harus diurusi pertama kali adalah coba kita tata ulang skala prioritas dari aktivitas-aktivitas kita. Karena kalau kita menganggap semua hal itu penting, ya berarti kita akan membuat hal yang sangat penting menjadi selevel pentingnya dengan hal yang tidak penting. Itu akan mengalami berbagai macam kekacauan. Maka skala prioritas itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk dipelajari dan terus-menerus dilatih. Dan bagi teman-teman yang di usia kurang lebih 18 plus minus ya, 18 kurang dikit atau 18 lebih dikit, nah deadline-nya sebenarnya di usia-usia 18-an itu untuk menata skala prioritas. Kalau sudah terlanjur 25 gimana Mas? Ya nggak apa-apa, cuma belajarnya agak sedikit lebih susah gitu ya. Jadi kalau pengen belajar skala prioritas paling penting itu tatalah di usia-usia menjelang 18 itu. Kalau sudah bablas dikit ya nanti sistem koreksinya agak sedikit lebih serius yang harus dilakukan. Begitu, semoga bisa menjadi salah satu bekal penting untuk menghadapi burnout-nya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada Kak, aku pernah di posisi ngerasa dunia sejahat dan setidak worth it itu. Hmm. Aku pernah berpikir untuk menyerah di mana saat itu
kisah keluarga, percintaan, sekolahku sedang tidak baik-baik saja. Solusi untuk kita bisa legowo atas semua cobaan hidup dan bagaimana cara agar bisa menjalani hidup lebih bersemangat lagi. Gimana ya? Terima kasih. Oke. Saya mencoba untuk menjawab dengan satu hal yang sederhana, walaupun nggak sederhana, tapi maksudnya gini. Ada banyak versi jawaban untuk menanggapi permasalahan tadi. Tapi satu hal yang sangat mendasar kalau dalam Islam itu gini. Sabar itu hukumnya wajib dan ridho itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, untuk menjaga kesabaran kita supaya mengalami ketetapan dalam ibadah dan iman, itu adalah sebuah prioritas. Tapi bahwa hati kita kadang masih nggak bisa terima dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, itu butuh proses panjang untuk sampai ke level penerimaan. Jadi bukan berarti kalau saya nyebut bahwa teman-teman kita harus punya sikap penerimaan, itu artinya semua hal kita langsung bisa menerima. Enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dalam Islam itu yang wajib itu sabar. Karena kalau tidak sabar itu berdosa. Gitu ya, nama lainnya gitu. Kalau nggak sabar itu berdosa. Tapi kalau belum ridho, masih belum bisa menerima kenyataan hidup, itu tuh pasti nggak apa-apa. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan butuh proses untuk akhirnya sampai kepada level kematangan untuk bisa menerima semuanya. Kayak gitu. Jadi disebutkan gitu ya. Artinya ridho itu adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam Islam yang akan membedakan orang baik dengan orang mulia gitu ya. Tapi buat proses diri kita pelan-pelan. Jangan nuntutnya kebanyakan. Nanti tidak malah sering kecewa ya kayak gitu kan kalau kita terlalu menuntut diri kita sendiri. Aku tuh harus bisa ridho terhadap semua hal. Wah, nanti teman-teman cepat jadi wali kalau kayak gitu ya, kalau bahasanya Gus Bah kan gitu ya, maksudnya le sinau alon-alon gitu ya. Kenapa? Karena membuat kita supaya tahu gitu ya, hal paling mendasarnya itu adalah sabar gitu ya. Sabar itu artinya urip koyo ngene ya sah, salat tetap salat tapi gitu ya. Penting salat tetap salat. Jangan sampai mentang-mentang hidupnya kacau terus islah rasa salat gitu ya. Nah, itu mulai tidak sabar gitu ya. Artinya meskipun sholatnya masih dalam keadaan yang sangat terpaksa gitu ya. Maksudnya rasanya gitu kayak kayak rasanya kayak subuhan di pagi hari yang habis kena air wudhu itu loh. Itu kan rasanya koyo wah, kenapa aku harus mengalami penderitaan seberat ini untuk beribadah gitu? Itu tuh nggak apa-apa gitu. Saya tidak bilang bahwa kalian sholatnya masih terpaksa, tidak akan diterima amalan kalian. Nggak gitu konsepnya. Kayak gitu. Bahwa kita itu yang penting tetap sabar gitu ya. Itu tuh kewajiban. Tapi untuk jadi ridho, untuk bisa menerima semua hal yang Allah cobakan buat kita, kita butuh waktu, kita butuh proses, kita butuh guru, kita butuh belajar, kita butuh pengalaman, kita butuh latihan-latihan gitu ya. Kita butuh exercise mulai dari yang kecil-kecil ya, kayak teman-teman yang nge-gym gitu ya. Itu kan butuh yo sok-sokan mentang-mentang semangat nge-gym langsung jukuk sing 4 kilo gitu ya barbelnya ya. Habis itu kesleo kamu kayak gitu. Ya udah 2 minggu pertama dari yang sekilo dulu gitu ya dilatih sampai ototnya cukup baru yang berikutnya. Ridho juga kayak gitu. Artinya apa? Jangan tuntut diri secara berlebihan untuk bisa ridho kepada semuanya gitu ya. Sekaligus ridho itu butuh proses, ridho itu butuh waktu, ridho itu butuh guru. Teman-teman butuh dibimbing juga untuk proses-proses macam ini. Artinya kalau teman-teman sampai ketemu seseorang yang bisa mendampingi teman-teman untuk jadi ridho terhadap sesuatu, tolong pegangi dengan sangat kuat orang-orang itu. Ini pesan teknis nih, kelihatannya sederhana tapi banyak diremehkan nih. Kalau teman-teman punya seseorang yang kalau teman-teman ngobrol sama dia membuat teman-teman jadi mudah rela, mudah ridho dalam menghadapi semua cobaan-cobaan hidup. Ada orang yang sedikit mengurangi beban teman-teman kayak gitu. Tolong orang kayak gitu jangan mudah dilepaskan. Karena itu adalah dalam tanda kutip malaikat-malaikat kirimannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Kayak gitu. Jangan sampai ada orang kayak gitu kok malah dilepaskan. Ya, salah satunya apa teman-teman? Ingat prinsip dasarnya, jangan tuntut berlebihan terhadap diri sendiri, kayak gitu berproses saja. Yang penting tadi ya tetap sabar dalam ibadahnya ya dijaga gitu ya. Ya bahasanya Gus Bah itu kalau sering nyebut itu ya, kalau kita susah bersyukur atas ibadah-ibadah kita,
ya paling tidak bersyukurlah kalau kamu sudah bisa menghindari maksiat-maksiat yang mungkin untuk kamu lakukan gitu ya. Bahasan itu kalau hari ini kita tidak kan, ya kalau idealnya itu ya hari ini kamu qiyamul lail berapa rakaat gitu ya. Itu kan idealnya gitu ya. Tapi nggak bisa gitu ya. Kamu nggak bisa qiyamul lail ya, minimal ya Allah alhamdulillah hari ini aku tidak apa misuh-misuh gitu. Hari ini aku tidak makan makanan yang haram, itu perlu disyukuri kayak gitu. Karena kadang-kadang kita tuh kayaknya nuntut diri kitanya agak berlebihan, jadi tidak mensyukuri hal-hal yang semacam itu gitu ya. Jadi ya paling tidak berdosalah kalau tidak bisa berpahala banyak-banyak gitu ya. Itu menjadi prinsip dasar kesyukuran seorang muslim supaya apa? Sabarnya jadi fundament utama. Nah, nanti sedikit demi sedikit tambah ridho, tambah ridho, tambah ridho, dan akhirnya bisa berbahagia secara keseluruhannya. Demikian, semoga bisa menjadi sebuah pengingat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Masya Allah, keren banget. Oke, selanjutnya ini kayaknya agak tingkat atas ini, Mas. Waduh, angel lagi, gini. Punya amanah sebagai istri ibu mahasiswa, sekaligus aku harus pintar mengelola emosi dan prioritas. Ya. Faktanya aku mengalami kesulitan meregulasinya dalam keseharian. Hmm. Eh, Ini menjadi satu hal yang kenapa kita sebut seorang wanita itu memiliki amanah surga ya, yaitu karena ya yang barusan diceritakan oleh teman kita tadi gitu ya, bahwa saya merinding kalau cerita ini. Jadi apa ya, kalau saya boleh sebut itu adalah seandainya kita tahu bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan itu akan sangat penting dan berdampak buat diri kita di akhirat kelak gitu ya, maka kita akan sangat berbahagia dengan semua masalah-masalah yang kita miliki hari ini gitu ya. Tapi kan sayangnya gitu ya, berkah Allah itu kan tidak selalu kelihatan gitu ya. Jadinya kita jadi merasa kalau yang sekarang kita lihat kok isinya masalah semua. Maka satu hal yang pengen saya sampaikan buat teman-teman yang sedang mengalami masa-masa berat semacam ini adalah kita perlu mengingat bahwa hadiah terbesar Allah yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya itu tidak diberikan di dunia. Kalau kita merasa bahwa semua hal harus terbayar tuntas di dunia, maka seolah-olah nanti Allah akan menjadi seperti tidak adil gitu ya. Karena kalau ada satu orang yang paling pantas untuk mendapatkan hadiah terbesar, yaitu tentu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Saya pengen agak sedikit flashback gitu ya ke khutbah wada gitu ya. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah itu kan di situ Abu Bakar As-Siddiq menangis ya ketika di khutbahnya Rasulullah. Nah, kalau Abu Bakar kan menangisnya karena membaca firasat bahwa kalau khutbahnya udah kayak gini, tandanya tugasnya mau selesai. Kalau tugasnya mau selesai, berarti sebentar lagi akan dipanggil oleh yang ngasih tugas. Berarti aku tidak akan lama lagi bisa berinteraksi dengan Rasulullah. Nah, ini menangisnya atau refleksinya dari Abu Bakar As-Siddiq yang memang karena hatinya saking bersih dan saking jernihnya. Tapi yang unik adalah refleksi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas gayanya agak intelektual gitu ya. Jadi tidak menggunakan pendekatan afeksi, tapi menggunakannya pendekatan akal. Tapi unik juga, apa refleksinya Ibnu Abbas? Jadi Ibnu Abbas itu menyimpulkan gara-gara ayat-ayat akhir gitu ya yang diturunkan oleh Allah itu kan ada beberapa kandidat gitu ya. Ada yang menyebutkannya ya Al-Maidah ayat 3 itu potongannya yang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam Madinah itu sebagai ayat hukum yang terakhir. Tapi kan ada juga beberapa yang menyebutkan ayat-ayat yang sudah OTW menuju akhir syariat gitu ya. Yaitu salah satunya kan di Idza jaa nasrullah gitu. Ada yang menyebutkan itu turunnya setelah Fatu Makkah, ada yang menyebutkan itu di akhir-akhir menuju ke fase-fase menuju khutbah wada tadi. Tapi inti substansinya adalah sebenarnya di saat Rasulullah sedang berkhutbah wada, itu kejadian yang tidak kita lihat adalah bahwa Rasulullah itu seperti menyerahkan seluruh portofolio aktivitasnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di khutbah wada itu Rasulullah itu seperti kayak sedang setoran amalan gitu ya. Wahai Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sudah kulakukan, inilah yang sudah kulakukan, inilah yang sudah kulakukan. Dan tahukah teman-teman semua bahwa sebenarnya di saat itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah itu memberikan satu buah kesempatan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta hadiah atas semua kebaikan-kebaikan yang Rasulullah lakukan.
Artinya seandainya Rasulullah itu meminta harta, maka Allah akan cukupkan harta yang sangat banyak untuk Rasulullah. Seandainya Rasulullah minta istana, Allah akan cukupkan istana saat itu. Seandainya Rasulullah meminta popularitas, maka Allah akan cukupkan semua popularitasnya itu bagi Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya di khutbah wadah, Rasulullah minta apa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah nggak minta apa-apa. Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah sangat memahami bahwa hadiah terindah bagi seseorang yang sedang berjuang itu tidak di dunia. Karena Rasulullah tahu bahwa kalau sampai kita itu sudah berjuang mati-matian di dunia, hadiah terindahnya itu disimpan sama Allah Subhanahu Wa Taala di surganya kelak. Karena apa? Karena Allah juga tahu kalau sampai hadiahnya dikasihkan di dunia, maka hadiahnya akan jadi fana. Bagi seorang ibu, bagi seorang istri, bagi seorang yang tolabul ilmi, itu nggak ada hadiah dunia yang pantas. IPK 4 nggak cukup untuk memberikan hadiah buat teman-teman yang serius tolabul ilmi. Kalau teman-teman tolabul ilmi itu dikatakan dalam majelis ilmu, malaikat itu menaungi di antara duduknya di majelis ilmunya tadi, dari langit dunia sampai ke majelis itu akan dinaungi oleh malaikat dan semuanya bersolawat untuk orang-orang yang tolabul ilmi di situ. Itu transkrip nilai nggak akan ada yang cukup untuk bisa memberikan hadiah buat teman-teman yang belajar. Tapi kan seringkali kuliah-kuliah dan sekolah-sekolah kita itu kan nggak kita pahami seserius itu kan, gitu ya. Kita melihatnya, alah, ngerungok kayak matematika, sesuk gue ngopo gitu ya. Ngerungok untuk mendapatkan apa kalkulus gitu ya, atau integral trigonometri gitu. Ini memang fungsinya buat apa? Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah berkah Allah atas tolabul ilmi kita. Maka menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seseorang yang tetap tolabul ilmi, menjadi seseorang yang berusaha untuk melayani pasangannya, menjadi seseorang yang mendidik anaknya, menjadi seseorang yang tetap belajar dalam menegakkan agamanya. Nggak ada hadiah yang lebih pantas yang diberikan itu untuk hal yang sifatnya di dunia. Maka salah satu hal yang menjadi penting adalah kita harus punya standar apresiasi yang berbeda sama orang-orang di kiri dan kanan kita. Iya, bahwa kita kalau masak masih sering gosong. Iya, bahwa kita itu kalau pas didik anak juga masih sering emosi. Iya, bahwa kita itu kalau pas sedang apa ya, melakukan berbagai hal dia banding-bandingkan, kok rumahku cuma kayak gini, nggak kayak rumahnya tetanggaku gitu ya. Kok kayaknya rumah tanggaku kayak gini, nggak kayak seharmonis di Instagram itu gitu ya. Tapi apapun itu gitu ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, Allah sayang sama kita dengan berbagai macam caranya, dan apa yang Allah berikan kepada kita itu cukup. Seandainya kita bisa menatanya, menata ekspektasinya, menata harapannya itu dengan pas. Maka yang ingin saya ucapkan kepada teman kita yang sudah bercerita tadi, ahlan gitu ya. Selamat datang dalam sebuah usaha untuk mengapresiasi bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan itu sangat luar biasa, dan tidak ada apresiasi yang lebih keren lagi dibandingkan apresiasinya Allah Subhanahu Wa Taala buat apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Kayak gitu. Nggak ada manusia yang bisa ngasih balasan untuk hal-hal yang sekeren itu gitu. Itu sama Allah ya. Kalaupun kita dapat hadiah kecil-kecil di dunia itu cuma kayak iming-iming, cuma kayak pengingat bahwa kamu pengen yang lebih nikmat dan lebih keren daripada ini. Sini sini sini. Kembali kepadaku gitu ya. Maka kamu akan mendapati semua hal yang kamu butuhkan tanpa mendapatkan kekurangan sama sekali. Afan, semoga bisa menjawab. Masya Allah. Ya benar yang dikatakan. Kalau ini sekarang turun Mas ini selanjutnya. Cuma 2 kata yang ditulis. Anak terakhir. Aduh, jeruk banget ini. Kalau walaupun cuma 2 kata nih, ini dalam banget ini. Tak tanggapi ya. Saya sekitar 2 minggu ini baru mendapatkan beberapa curhatan juga dari anak terakhir ini soalnya. Jadi saya melihat bahwa anak terakhir itu punya kesempatan untuk birrul walidain dengan cara yang sangat unik dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi anak terakhir itu bisa apa ya? Bisa memilih birrul walidain model A gitu ya, yaitu taat sepenuhnya dengan orang tuanya dan merelakan selera-seleranya untuk dikalahkan dengan seleranya orang tua. Itu bisa birrul walidain model A. Gitu ya. Tapi anak terakhir juga bisa menggunakan birrul walidain model B, yaitu memilih untuk berbeda pendapat dengan orang tuanya.
mengambil sikap yang mungkin kalau dalam bahasa awam disebut sebagai rebel gitu ya, atau perlawanan gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga usaha berikhtiar untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang saya perjuangkan, wahai ayah dan ibuku. Teman-teman mau pakai model anak terakhir dengan model A atau model B, itu dua-duanya boleh. Saya tidak akan melarang mau pakai model A atau model B. Yang tidak boleh adalah model yang ketiga. Apa itu model yang ketiga? Model yang ketiga adalah gara-gara pilihan yang teman-teman ambil, teman-teman jadi tidak beradab sama orang tuanya teman-teman semua. Jadi yang tidak boleh adalah merusak akhlak atau merusak adab terhadap sikap kita terhadap kedua orang tua kita. Karena itu namanya pelanggaran. Itu namanya dosa karena melawan konsep birrul walidaynya. Tapi sama-sama berbakti kepada orang tua, caranya itu nggak cuma tunggal. Tidak cuma sekedar manut sama orang tua itu artinya birrul walidain. Teman-teman berbeda pendapat sama orang tua, itu tuh tetap bisa menjadi birrul walidain selama teman-teman tidak bersikap yang menyakiti perasaan mereka. Teman-teman tidak menyengaja untuk kemudian membuat mereka sakit hati atas ucapan yang teman-teman lakukan. Bahwa mungkin ayah atau ibu kita memilih untuk berbeda pendapat sama kita dan akhirnya sakit hati karena kita kok nggak manut itu adalah urusan persepsi. Yang penting tidak teman-teman yang menyengajanya untuk menyakiti mereka. Maka yang menjadi paling penting adalah kalau teman-teman menggunakan birrul walidain model A, wahai para anak terakhir, gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan model birrul walidain model A, yaitu yang manut sepenuhnya sama orang tua, boleh gunakan itu. Tapi tolong kalau besok ada masalah, jangan blamingnya ke orang tua. Itu berbahaya. Jangan, loh kan aku melakukan ini semua karena manut sama bapak ibu. Ya sekarang aku punya masalah itu ya karena bapak dan ibu. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi boleh menggunakan birrul walidain model A, tapi juga take the responsibility please. Ambil tanggung jawabnya. Jadikan itu sebagai bagian dari cara kita birrul walidain terhadap orang tua. Bagi yang memilih model B, ingat cobaanmu banyak nak. Birrul walidain model B yang teman-teman menggunakan model rebel gitu ya, berbeda pendapat, siap untuk bernegosiasi gitu ya. Satu hal yang harus teman-teman pastikan, tolong akhlaknya dijaga. Jangan sampai mentang-mentang rebel itu adalah pilihan untuk berbeda pendapat. Tapi secara akhlak tidak boleh cacat. Kayak gitu. Jadi tolong pastikan akhlaknya yang tetap baik, adabnya tetap baik, dan jadilah mandiri, berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan menggunakan ala-ala rebel, tapi juga tetap ngerepotin orang tua. Itu tidak konsekuen dan tidak konsisten namanya. Gitu ya. Jadi wahai para anak terakhir, mau pilih model berbakti kepada orang tua dengan cara seperti apa, itu pilihanmu. Tapi yang penting akhlak dan adabnya sama orang tua jangan sampai terganggu. Demikian, semoga bisa menjadi salah satu bekal untuk seorang anak terakhir dalam menjalani fungsinya sebagai seseorang yang tetap birrul walidain. Semangat birrul walidain. Nah, Surat walidain. Karena birrul walidain itu salah satu aset tazkiyatun nafs untuk menjaga kejernihan yang paling penting. Kayak gitu. Jadi ini penting dibahas dalam tazkiyatun nafs. terutama anak terakhir. Ya, itu. Tantangan cobaannya banyak. Oke, waktu kita ini tinggal sedikit. Kalau ada Ya, yang punya pertanyaan, boleh, silahkan. boleh. Silakan, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Jadi, mari. Ini kalau pada diem saja gini, artinya paham banget atau sama sekali tidak ada yang nyantol ya. Sementara ini bisa kalian isi dulu ya, apa presensinya ada di chat. Siap-siap. Boleh bertanya tentang suatu hal, atau boleh PC aku di chat. Nanti saya bacakan anonim, atau bisa on mic, on cam. Kalau nggak ada, ini masih ada satu curhatan sih, Mas. Ya, boleh-boleh sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Barangkali ada. Silakan, silakan. Oke, boleh. Sambil nunggu ya, nanti boleh Ya. diketik di chat. Baik, curhatannya ini, saya lelah akhir-akhir ini mengikuti kegiatan bermanfaat ke sana dan kemari. Hmm. Akan tetapi, saya kehilangan waktu saya untuk membaca buku.
Dan saya merasa jauh dari buku dikarenakan banyaknya kegiatan dan merasa tidak nyaman dengan itu. Sehingga saya ingin menanyakan pendapat Bapak tentang itu. Enggak. Oke. Begini, satu hal yang perlu dicek adalah kita, setiap orang itu pasti punya titik sensitivitas terhadap hidayah yang berbeda-beda stylenya. Jadi gini, ada orang yang mendapatkan booster energi sangat besar gara-gara membaca buku. Ada orang yang mendapatkan booster energi sangat besar gara-gara sedekah. Ada orang yang mendapatkan booster energi yang sangat besar gara-gara rapat di dalam organisasi. Ada orang yang mendapatkan booster energi sangat besar ketika pas mengikuti kajian. Ada orang yang mendapatkan booster energi yang sangat besar ketika dia ikut aksi-aksi. Ada orang yang dapat booster energi yang sangat besar ketika dia ngajar TPA. Pertanyaan saya adalah, sudahkah teman-teman cek gitu ya? Sudahkah teman-teman cek hal yang paling sensitif yang membangun diri teman-teman itu selama ini apa? Karena kalau sampai teman-teman sudah menemukan hal itu, ya berikan porsi dengan cukup serius untuk memberikan hak bagi hal itu. Kalau memang teman-teman merasa selama ini dirinya itu terbangun dengan sangat kuat gara-gara membaca buku, maka meluangkan waktu untuk membaca buku itu sifatnya menjadi fardu ain buat teman-teman semua. Karena dengan membaca buku bisa menjaga kejernihannya teman-teman semua. Yang dimana setiap orang akan punya standar yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa pakai seleranya orang lain dalam memanajemen diri kita. Kita harus menjadi seseorang yang sangat kenal, termasuk yang paling sensitif untuk membangun kekuatan hidayah diri kita itu yang mana. Kalau ibadah wajib, itu yakinilah itu adalah booster energi untuk setiap hal. Tapi kalau ibadah sunnah, itu sensitivitasnya setiap orang akan beda-beda. Artinya apa? Teman-teman yang paling tahu, kira-kira yang paling akan membuat teman-teman jadi sensitif dan akhirnya jernih itu ibadah aktivitas yang mana. Maka berikanlah sebuah ruang yang cukup serius untuk itu. Nah, kadang-kadang kita tuh terjebak pada tren seleranya sosial di kiri dan kanan kita. Sampai-sampai kita sampai lupa untuk menata diri itu. Artinya saya tidak menuntut teman-teman untuk bikin jadwal yang terlalu diri-diri gitu ya, terlalu teknis gitu bukan. Tapi maksudnya berikan porsi untuk memastikan gitu ya bahwa teman-teman memiliki support energi yang memadai. Isnan Hidayat itu adalah salah satu orang yang paling sensitif terhadap safar, perjalanan. Kalau saya sedang menempuh perjalanan, itu biasanya ide-ide, inspirasi, booster energi itu muncul semua. Maka memastikan diri saya tetap menempuh sebuah perjalanan, itu menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga kualitas diri saya. Dan itu saya komunikasikan pada pasangan saya komunikasikan dulu pada orang tua saya, bahwa saya itu mendapatkan booster energi yang sangat besar dari perjalanan yang saya lakukan. Nah, ini sesuatu hal yang setiap orang pasti akan beda-beda. Tolong berikan ruang yang memadai untuk sesuatu yang memang sensitif buat teman-teman semua. Jadi kan hati kita menjadi mudah peka untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, hidayah. Itu dari mana? Yaitu yang diberikan energinya, diberikan ruang waktunya, diberikan porsi yang memadai untuk itu. Jangan sekedar ikut-ikutan definisi bermanfaat versinya orang banyak kayak gitu. Kalau teman-teman memang membaca buku dan ternyata itu booster energinya besar, ya harus berikan ruang untuk itu. Sampai tidak membaca buku, itu berarti menzolimi diri sendiri. Kayak gitu. Nah, itu semoga bisa menjadi satu panduan untuk memanage dirinya supaya biar tetap terjaga booster energinya. Kayak gitu. Mantap sekali. Oke, baik. Semoga tadi menjawab. Ini ada pertanyaan atau tidak ya? Izin bertanya. Ya, boleh, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Naura. Tap. Di sini mau bertanya tentang kayak hidup lagi capek-capeknya. Kadang kan kita itu ketika semangat itu nggak bisa naik terus ya, Mas. Bisa jadi turun atau lagi futur lah biasanya. Nah, itu gimana cara supaya mempertahankan amalan yang minimal banget tetap dilakuin walaupun lagi futur, kayak jangan sampai ninggalin semua kayak gitu. Soalnya kan kadang kalau futur malah takutnya makin menjauh. Nah, itu biar nggak makin menjauh, tapi seenggaknya stagnan waktu lagi futur tuh kayak gimana? Terima kasih. Ya, ada beberapa jawaban
yang ini tidak original dari saya ya. Ini jawaban yang disampaikan oleh guru-guru saya dulu ketika saya bertanya hal yang sama, gimana cara menjaga kita pas sedang futur itu tetap minimalnya batas batas bawahnya itu tidak terus rusak gitu ya. Kak Nora, terima kasih atas pertanyaannya. Kata guru saya nomor satu adalah ketika pas kamu sedang di bawah, ya baca ayat, baca hadis yang membuatmu bersemangat. Ketika kamu pas sedang di atas, ya baca ayat, baca hadis, baca kisah, baca sirah yang membuatmu jadi lebih tawadhu. Jangan kebalik. Jangan sampai kayak politiknya kita pas lagi sedang dengerin dengerin musik. Kalau pas sedang galau, malah dengerin lagu-lagu galau. Kalau pas sedang bersemangat, dengerin lagu-lagu yang bersemangat. Itu kebalik. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita harus ditreatment ketika pas sedang menuju ke bawah, ya agak dipok-pok supaya ke atas. Kalau pas kita sedang menyadari kita sedang futur, ya baca janji-janji surga. Gitu ya. Ya baca bahwa Allah itu pertolongannya dekat. Ya baca kisah-kisah heroik tentang orang-orang yang sudah nyaris menyerah dan kemudian karena keyakinannya sangat kuat kepada Allah lalu dia mendapatkan pertolongan. Jangan kebalik, pas sedang futur malah membaca tentang azab gitu ya, mendengarkan ceramah-ceramah yang mengancam gitu ya. Lah itu berbahaya sekali. Jadi nomor satu adalah di treatmentnya harus proporsional. Kalau pas sedang di bawah dinaik-naikkan, kalau pas sedang agak terlalu ke atas diturun-turunkan ya supaya tetap terjaga di dalam satu buah alur yang memadai, tidak ke bawah-bawah banget dan tidak juga ke atas-atas banget. Itu jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua itu adalah tentukan sebuah standar batas bawah sangat minimal. Selama itu tidak mengarah ke dosa dan tidak melanggar ibadah wajib, maka tentukan sak futur-future kita gitu ya. Sefutur-futurnya kita, itu kira-kira amalan minimalnya apa gitu ya. Ya misalkan kalau nggak bisa misalkan baca Quran sehari satu halaman gitu ya, sefutur-futurnya kita itu minimalnya kita itu adalah ya wis lah ra iso maca Quran ya sing penting selawat wae lah gitu ya, sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngono ki wis paling ora itu dijaga supaya tetap tidak parah-parah banget terjaga ke futurannya tadi. Jadi teman-teman tetap perlu menentukan semacam kayak standar bawah gitu ya dari setiap aktivitas. Kalau aku sefutur-futurnya gitu ya, itu kira-kira amalan minimalnya kayak gimana supaya itu menjadi semacam kayak barrier, semacam kayak barrier itu kan arahnya ke penghalang, tapi maksudnya penghalang supaya teman-teman tidak terjerembab jatuh lebih dalam lagi gitu. Penjaga lah, batu penjaga supaya tidak jatuh lebih terperangkap lagi. Nomor tiga, selain menggunakan batas bawah amalan yaumiyah ketika pas sedang futur, your friends matters gitu ya. Konco-koncomu itu penting. Maksudnya adalah salah satunya ya sangat wajar bahwa kita salah satunya juga perlu mencari proteksi dari lingkungan sekitar kita. Bukan berarti ini menyerahkan diri kita ke orang lain, tapi tetap saja menjadi penting untuk kita memiliki teman-teman yang bisa saling mendukung untuk mencapai kejernihan. Gitu. Bukan berarti saya minta Mbak Naura untuk pilih-pilih teman, tapi bahwa bersama dengan siapa dirimu itu juga akan ikut serta dalam membentuk dirimu. Maka salah satunya memiliki minimal support system yang akan senantiasa menjadi pengingat buat kita untuk tidak turunnya drastis-drastis banget, itu menjadi salah satu bagian kita untuk menjaga kualitas diri. Artinya kalau sudah punya ketemu seseorang yang membuat kita jadi merasa bisa terjaga, ya perlu dijaga komunikasi kita dengan orang-orang itu, termasuk guru-guru kita, termasuk mungkin juga lingkungan sekitar kita. Artinya kenapa kita penting untuk melakukan community empowerment ke lingkungan sekitar kita, ya salah satunya juga supaya menjaga kita tidak turun-turun amat ketika pas kita sedang terjerembab dalam futur tadi. Jadi social support itu juga sah. Itu bukan yang diharamkan dalam Islam. Bahkan kalau kita kolaborasinya bisa oke, organisasi kita, komunitas kita, teman kos kita, teman kontrakan kita, teman organisasi kita itu juga bisa menjadi salah satu yang menjaga kita supaya kalau pas sedang futur tidak ambruk-ambruk banget. Kayak gitu. Semoga tiga hal tadi bisa menjadi salah satu tips teknis supaya menjaga pas sedang futur itu tidak sampai melebihi batas yang digariskan oleh Islam. Demikian, semoga bisa menjawab. Ya, baik, berhubung waktunya sudah habis sih sebenarnya. Mari kita tutup ya.
tanya jawabnya mari kita tutup, terus kita lanjut ke sesi dokumentasi. Silahkan peserta semuanya untuk on cam. Yuk on cam yuk, biar cepat selesai yuk. Hari-hari. Yuk yuk yuk, panggil satu-satu loh nanti. Ya, sekarang malam minggu ya. Iya kan? Lupa. Sehat-sehat Mas Isnan. Alhamdulillah, pun. Dari Mas Nasir. Oh ya ya ya. On cam Mas Nasir. On cam berduaan nggak Mas Nasir? Ya. Titip salam untuk yang di sampingnya ya Mas Nasir. Iya. Yuk yang belum on cam yuk. Yes. 10 detik, 10 detik. Ya. 10, 9, 8, 5, 8, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arin, Mia, Risa, CN, Amalia, Res, Azam. Azam ini masa Azam bawah? Kayaknya kenal aku. Oke, yuk kita fotonya bersama. Yoi. Posisi. Siapkan senyumnya. Oh, mas aku berduaan. Ada mas yang belum pernah saya kenal itu. Siap? 10 detik ya. Yoi. 10, 5 detik. 3 detik aja. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hadirin yang telah menyempatkan diri. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika. Sebagai MC, mohon maaf apabila ada kesalahan dan berterima kasih dan jangan terlalu dipuja-puji kalau terlalu benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Oke. manis live teman-teman. Ya, selamat istirahat semua. Mari, Jazakumullah khair, assalamualaikum. Mas. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Mari.